kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Risto. Pada hari ini saya akan melakukan resensi satu buku. Ya, ini bukunya. Nah, judulnya Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Penulis Dr. Diana Erwina Pitapulu, SHMH, MKN, MSc. Diterbitkan oleh UKI Press 2020. Nah, penasaran dengan isi buku ini? Silakan teman-teman dengarkan ya resensi saya. Baik teman-teman, yang pertama, buku ini menjelaskan tentang pentingnya bank sebagai lembaga intermediasi yang menunjang kelancaran perekonomian suatu negara, ya. Atau dengan kata lain, industri perbankan itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan perekonomian nasional. Nah, namun pada kenyataannya, ya, di negara kita misalnya industri perbankan itu masih terdapat sekelumit masalah akibat faktor dari internal maupun eksternal. Nah, misalnya terkait dengan masalah internal yang disebabkan karena tata kelola yang tidak baik dari pengurusnya sendiri. Nah, sedangkan dari faktor eksternal disebabkan karena ketatnya persaingan. Ya, persaingan akibat terjadinya liberalisasi yang membuat bank nasional itu tidak hanya bersaing dengan sesama bank nasional saja, melainkan juga dengan bank internasional. Nah, berbagai macam persoalan yang dihadapi bank itu sendiri tentu sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Nah, padahal kita tahu bahwasanya industri perbankan itu dipengaruhi oleh kepercayaan, ya. Jadi industri perbankan itu tentu sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa bertujuan untuk menunjang kemajuan dan keseimbangan perekonomian nasional kita. Nah, namun apabila masyarakat tidak percaya pada bank, ya, maka otomatis bank tersebut tidak akan berjalan. Nah, dan hal ini membuat perekonomian kita menjadi kacau. Nah, oleh karena itu tentu di sini dibutuhkan peran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan akan simpanan daripada nasabah. Ya, menjadi suatu hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan supaya kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat, ya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri bank di negara kita itu menjadi lebih tinggi. Dan hal ini tentu akan sangat membuat perekonomian kita, ya, menjadi semakin maju dan seimbang. Nah, buku ini juga menjelaskan bagaimana tentang sejarah dibentuknya lembaga penjamin simpanan, ya. Jadi secara khusus buku ini menjelaskan bagaimana suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi nasabah jika bank-bank tertentu dicabut izinnya atau dinyatakan pailit atau mengalami likuidasi. Nah, maka semestinya pemerintah, ya, mendirikan suatu lembaga, dan itu terrealisasi, ya, melalui lembaga penjamin simpanan dengan dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, adapun yang menjadi tujuan didirikannya LPS adalah yang pertama untuk menurunkan risiko terjadinya RAS, kemudian melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Dan yang terakhir, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalisir.
Nah, namun meskipun sudah ada LPS ya, tentu pengawasan terhadap bank itu tetap harus dilakukan supaya industri perbankan kita tetap sehat dan terjaga ya. Oleh karenanya untuk menciptakan perbankan yang sehat maka harus dilakukan melalui pendekatan ya, terdiri dari 3 pilar utama, yakni pengawasan, internal governance, dan disiplin, yang semuanya ini dilakukan oleh seluruh stakeholder, termasuk juga oleh OJK sebagai lembaga pengawas perbankan. Nah, selain itu ya, para pemilik usaha bank tentu diharapkan dapat melakukan pengolahan bank secara jujur dan hati-hati. Nah, misalnya seperti di negara Amerika Serikat pada tahun 1891 dalam BRICS Fish Holding, yang mana dalam hal ini Mahkamah Agung telah menetapkan prinsip kehati-hatian, yang kemudian putusan ini banyak diterima oleh pengadilan dan kalangan ahli sebagai sumber dati outcare bagi pengurus bank. Nah, kemudian bagaimana tentang konsepsi LPS khususnya di Indonesia? Jadi dalam buku ini ya menyebutkan bahwa secara umum banyak negara-negara yang mengadopsi konsep LPS milik negara Amerika Serikat. Nah, di negara Amerika, lembaga penjamin simpanan disebut Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC, yang merupakan lembaga terpisah dari bank sentral. Nah, konsep jaminan dipakai istilah sistem asuransi simpanan, yang mana sistem ini merupakan sistem tertua atau model dalam pembentukan sistem asuransi simpanan bagi negara lainnya. Nah, bagaimana konsep di Indonesia? Dalam buku ini juga menjelaskan suatu terminologi ya, bahwasanya hampir sama saja konsepnya dengan FDIC, yaitu dengan menggunakan istilah jaminan. Nah, jaminan terhadap apa? Jaminan perlindungan terhadap dua resiko, yaitu irrational run yang berimplikasi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan systemic risk atau bank mengalami kebangkrutan dan tentu berimplikasi pada bank lain sehingga berakibat hancurnya segmen terbesar dari sistem perbankan. Nah, selanjutnya buku ini juga mengulas tentang teori dan studi penjamin simpanan. Jadi di sini saya akan mengurainya secara singkat. Yang pertama, akibat terjadinya krisis keuangan yang berdampak pada krisis perbankan membuat para peneliti ataupun akademisi maupun praktisi menghasilkan berbagai studi yang berdasarkan pada pengalaman dari krisis keuangan. Nah, misalnya Skunkler yang meneliti krisis di Argentina, atau Kotaro Suru di Thailand, Corsair Malaysia dan Indonesia. Ya. Nah, dari hasil studi tersebut terlihat jelas bahwa krisis keuangan yang berdampak pada krisis perbankan menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi fiskal yang harus ditanggung oleh negara. Nah, misalnya di Indonesia yang mencapai 58% dari GDP dalam mengatasi krisis perbankan. Nah, dari krisis-krisis yang pernah terjadi, dengan biaya ya mengatasi krisis yang lebih besar, maka untuk menghindari dari hal yang serupa diperlukan adanya suatu jaringan pengamanan sektor keuangan atau JPSK. Nah, JPSK inilah yang menjadi instrumen yang dilaksanakan di berbagai negara, khususnya setelah terjadi krisis keuangan. Nah, selanjutnya pada buku ini ya dijelaskan juga tentang studi-studi penjamin simpanan yang tentu tidak terlepas dari sosok peneliti, misalnya seperti Marton, Boasser, Diamond, Davy, Cari,
Jangan Nathan, Ken, Kaumiris, Ellen, dan Gate. Kemudian yang terakhir adalah Kuhn. Nah, pada umumnya para peneliti tersebut sepakat bahwa keberadaan penjamin simpanan yang dikaitkan dengan perannya dalam menjaga perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, hal ini dikarenakan adanya penurunan atas disiplin pasar dan adanya moral hajat, baik secara langsung tidak akan menstimulir terjadinya ketidakstabilan pada sektor perbankan. Nah, sementara itu belajar dari krisis keuangan dan hasil studi dari peneliti, konsep dari FDIC yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang kemudian konsep tersebut diadopsi oleh banyak negara, contohnya Singapura, yang ternyata mampu mengembangkan sistem penjamin dana nasabah sehingga para deposan Singapura menikmati manfaat dari sistem perbankan yang sehat. Nah, kemudian di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang pernah terkena dampak krisis telah mengambil banyak pelajaran guna menghindari risiko kewibawahan negara serta timbulnya moral hazard pengelolaan perbankan, sehingga hal ini mendorong untuk membentuk LPS yang sekaligus sebagai program penjaminan pemerintah. Nah, oleh karenanya pada tahun 2003 pembentukan LPS ya digodok oleh pemerintah bersama juga dengan DPR dalam bentuk RUU LPS. Nah, adapun untuk tujuannya untuk mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaringan pengamanan. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga menceritakan tentang landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan, yang singkatnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, sebagian masyarakat berpendapat bahwa penjaminan simpanan merupakan salah satu cabang dari asuransi komersial tentunya. Nah, sehingga hal ini tentu membentuk persepsi bahwa penjaminan simpanan dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi komersial. Nah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Penjaminan simpanan mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan prinsip asuransi komersial. Misalnya, ya, prinsip resiko yang dijamin asuransi komersial harus bersifat independen, yaitu besarnya risiko yang dihadapi oleh tertanggung tidak dipengaruhi oleh besarnya risiko tertanggung yang lain. Nah, sedangkan di dalam penjaminan simpanan, risiko yang dipertanggungkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya apabila bank tersebut dicabut izinnya oleh OJK. Nah, untuk resikonya tidak bersifat independen karena kegagalan suatu bank dapat disebabkan oleh efek berantai dari kegagalan bank lain. Nah, kemudian dalam asuransi komersial, suatu pertemuan dinilai layak dilakukan apabila terdapat cukup banyak jumlah tertanggung yang mempunyai risiko. Nah, sedangkan dalam penjaminan simpanan yang menjadi pihak yang tertanggung adalah bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan penerima manfaat. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal indemnitas, ya, yang mana asuransi komersial itu mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti saat sebelum kerugian. Nah, sedangkan untuk penjamin simpanan tidak memberikan kepada bank dengan mengembalikan bank pada kondisi keuangan sesaat sebelum bank dicabut izin usahanya, melainkan penjamin simpanan hanya membayar simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana sih tentang tata kelola LPS. Nah, yang pertama, modal LPS itu berasal dari kekayaan negara, ya, yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menyebutkan bahwa modal LPS itu sebesar
4 triliun. Ya, itu ada ketentuan maksimal juga, yaitu sebesar 8 triliun rupiah. Nah, sedangkan untuk kekayaan dan aset LPS itu dapat berbentuk investasi dan juga bisa berbentuk bukan investasi, namun ya hanya terbatas pada investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Nah, artinya LPS tidak boleh atau LPS dilarang untuk menempatkan investasinya pada bank atau perusahaan kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan dan penanganan bank gagal. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-Undang LPS, organisasi LPS terdiri dari Dewan Komisaris dan Kepala Eksekutif. Nah, Dewan Komisaris yang merupakan pimpinan LPS ini jumlahnya ada 6 orang yang terdiri dari berbagai macam unsur. Ya, 1 orang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, 1 orang ditunjuk oleh pimpinan LPP, 1 orang ditunjuk oleh Bank Indonesia, sedangkan sisanya 3 orang itu bisa berasal dari dalam dan atau dari luar LPS. Nah, untuk Dewan Komisaris itu diangkat langsung oleh Presiden. Tugas Dewan Komisaris ya secara umum yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS bagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS. Nah, selanjutnya di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya siapa sih yang bisa menjadi atau yang berhak menjadi anggota dari penjamin simpanan. Nah, yang berhak adalah setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, baik itu bank umum maupun BPR. Nah, bank itu semua wajib untuk menjadi anggota peserta penjaminan. Nah, namun kewajiban itu dikecualikan bagi bank kredit desa. Lalu selanjutnya buku ini juga menjelaskan bagaimana sih besar simpanan dan nilai simpanan yang dijamin. Nah, secara singkat ya, dalam buku ini dengan jelas menyebutkan bahwa jenis simpanan yang dijamin adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, untuk jumlah yang dijamin oleh LPS maksimal sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Nah, selanjutnya dijelaskan pula dalam buku ini bahwasanya ada mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal yang dilakukan oleh LPS. Nah, berdasarkan Undang-Undang LPS dapat dilakukan penanganan terhadap bank gagal yakni dengan cara yang pertama, untuk penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Yang kedua, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Nah, keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan ditentukan oleh LPS itu sendiri, yang tentu dengan mempertimbangkan berapa besar perkiraan biaya yang dikeluarkan apabila melakukan penyelamatan ataupun tidak melakukan penyelamatan. Nah, kemudian pada bagian terakhir buku ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan yuridis dan analisis perkembangan
lembaga penjaminan simpanan di Indonesia. Melihat peranan perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia tentu masih sangat dominan ya, sebesar 88% dari total aset lembaga keuangan, dan ini sesuai data pada tahun 2003. Nah, oleh karenanya stabilitas sistem keuangan negara kita selalu disosialisasikan dengan kondisi kesehatan perbankan. Nah, pendirian LPS tentu pada dasarnya ya dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko. Yang pertama, irrational run terhadap bank dan systemic risk. Namun tidak hanya itu. Sebenarnya menjadi sasaran utama berdirinya LPS adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga dengan meningkatnya kepercayaan itu maka akan memberikan suatu dampak positif bagi peningkatan usaha perbankan. Nah, sejak beroperasinya LPS yakni pada tanggal 22 September tahun 2005, maka setiap bank wajib menjadi peserta penjaminan. Nah, sebagai peserta LPS, maka setiap bank peserta tentu wajib membayar premi pinjaman dan biaya kepesertaan. Premi pinjaman simpanan ditetapkan sebesar 0,1% yang dihitung dari modal dan dibayar sekali saja ya. Dibayar sekali saja pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta LPS. Nah, sedangkan untuk penetapan premi tentu dapat diubah sehingga dimungkinkan penetapan premi yang berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Nah, atas dasar skala risiko dari kegagalan bank tersebut. Nah, kemudian buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh LPS dalam menangani bank gagal. Nah, memang LPS ini mempunyai tugas untuk melakukan penanganan bank gagal, baik yang berbentuk sistemik maupun non-sistemik. Jika LPS melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan ya antara yang berdampak sistemik dan non-sistemik. Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat penyelamatan, maka diwajibkan menyetor minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Nah, untuk penanganan bank gagal dengan skema apapun, pihak LPS berdasarkan undang-undang melaksanakan rules luar biasa, sehingga dari keputusan tersebut mereka bisa menguasai dan mengelola bank yang dinyatakan gagal. Baik teman-teman, demikianlah resensi buku dengan judul Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia yang penulis Dr. Diana Erwina Putapulu SH, MH, MKN, MSc. Semoga apa yang saya jelaskan tadi ya bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada teman-teman. Namun apabila teman-teman ingin lebih memperdalam pengetahuannya tentang LPS, saya tentu menyarankan agar teman-teman bisa membaca sendiri ya, membaca buku ini karena di sini isinya sangat lengkap. Baik teman-teman, itu saja penyampaian saya. Terima kasih dan salam sehat.